Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C dan kelas B akan mempresentasikan tugas besar data mining. Mana kelompok kami terdiri dari Syafis Amirro, Wises Nandar dengan NIM 1810511044, terus Muhammad Farhan Purnama Aji NIM 61, terus Fauzan Afal Mahdi NIM 63, kemudian Cahyo Adi Lukito NIM 65, kemudian Reza NIM 78. Oke, kami akan jelaskan penelitian kami berjudul Penerapan Data Mining untuk Memprediksi Peringkat Siswa Tingkat Akhir Sekolah Menengah berdasarkan kondisi demografi, sosial, akademik, dan keluarga peserta menggunakan metode naive Bayes. Oke, penelitian ini mengacu kepada prediksi capaian akademik di sekolah menengah di Portugal. Nah, data ini kita peroleh dari situs kaggle.com, yang mana data ini berisi 33 fitur yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi. Nah, dari situ kami menggunakan klasifikasi naive Bayes, yang mana metode naive Bayes ini merupakan metode yang secara naif atau menganggap seluruh fitur itu independen. Oke, selanjutnya akan masuk kepada pendahuluan. Dipersilakan oleh Aji. Jadi di pendahuluan paper kita ini saya akan menjelaskan. Sekarang zaman sudah maju, teknologi sudah banyak membantu kehidupan manusia. Dalam menjalani kemajuan zaman, kita dapat mendalami aspek-aspek. Aspek-aspek itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Untuk sekarang, kita melihat dari sudut pandang akademis. Jadi dari aspek-aspek itu, kita akan mengacu untuk penelitian kita yang berjudul Penerapan Data Mining untuk Memprediksi Prestasi Akademik Mahasiswa berdasarkan dosen, motivasi, kedisiplinan, ekonomi, dan hasil belajar. Kami berusaha untuk melakukan perubahan yang digunakan untuk melakukan prediksi. Nah, fokus penelitian kami ini memprediksi capaian siswa sekolah menengah pada tingkat akhir di Portugal dalam mata pelajaran matematika. Tujuannya agar pihak akademis dapat memanfaatkan data ini untuk memprediksi dan menganalisis peringkat siswa berdasarkan data-data yang sudah diperoleh menggunakan teknik data mining dan akan berguna di masa depan. Lalu kita lanjut ke bagian metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian, pertama itu ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data itu suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Nah, nantinya informasi yang dibutuhkan itu untuk membantu proses penelitian dibantu oleh data itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengumpulan data itu dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti kuesioner, observasi, wawancara, kepustakaan, dan lain-lain. Di sini dataset yang kami gunakan adalah dataset Student Performance Dataset, di mana dataset ini didapatkan dari website repository dengan sumber link yang dapat dilihat di situ. Isi dataset ini adalah tentang siswa-siswa sekolah menengah yang berada di Portugal, di mana
di dataset ini juga didapatkan datanya dari melalui kuesioner-kuesioner pada siswa. Selain cara di atas, untuk mendukung penelitian kami itu ada data sekunder, yaitu untuk mendukung terbuatnya penelitian ini seperti jurnal-jurnal, dukungan literatur, buku-buku, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Lalu kita ke variabel penelitian data. Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan oleh Sugiono tahun 2013. Variabel yang digunakan untuk penelitian ini bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu variabel independen, yaitu variabel yang menjelaskan dan mempengaruhi variabel lain, dan variabel dependen, yaitu variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen itu variabel yang disebut sebagai variabel stimulus prediktor atau antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering juga disebut variabel bebas. Variabel ini mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya variabel dependen. Variabel independen yang ada dalam dataset ini itu dalam penelitian ini itu adalah data mahasiswa. Lalu yang kedua ada variabel dependen, yaitu variabel output, kriteria, dan konsekuen, atau biasa juga disebut variabel terikat. Variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang ada dalam penelitian ini adalah peringkat siswa tingkat akhir sekolah. Lalu ketiga ada metode data mining-nya, yaitu data mining metode CRISP-DM. Yang pertama dalam tahap data mining metode CRISP-DM ini adalah pemahaman bisnis. Pada pemahaman bisnis ini, dataset diambil dari artikel atau jurnal using data mining to predict secondary school student performance yang dibuat oleh Paulo Cortez dan Alice Silva dari University of Minho, Portugal. Dataset ini berisi dari data siswa di dua sekolah yang ada di Portugal, yaitu Sekolah Gabriel Pereira dan Musino da Silveira, yang diambil dari isinya dari hasil rapor siswa dan kuesioner. Dari dataset tersebut akan digunakan metode klasifikasi naive Bayes untuk memprediksi peringkat siswa tingkat akhir sekolah. Tahap selanjutnya ada fase pemahaman data. Dalam fase ini, dataset yang dipakai itu berisi 395 siswa yang mengikuti kelas matematika dari dua sekolah yang berbeda, yaitu seperti yang disebutkan Gabriel Pereira dan Musino de Silveira. Dataset ini memiliki 33 variabel yang dipakai untuk membuat prediksi nantinya. Lalu ada tahap persiapan data. Dari 395 data tersebut akan diperlakukan tahap-tahap seperti validasi data. Yang pertama dilakukan untuk menghilangkan noise, data yang tidak lengkap dan data yang tidak relevan. Dari data yang telah diperoleh terlihat kualitasnya sudah baik, jadi tidak perlu banyak perubahan yang dilakukan pada validasi data. Lalu ada transformasi dan integrasi data. Untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi data, data yang ada akan diubah menjadi numerikal agar mudah diolah, atau bisa dilakukan dengan fungsi label encoder. Lalu yang ketiga adalah pengurangan ukuran dan diskritisasi data. Untuk memperoleh dataset dengan jumlah yang lebih sedikit, dilakukan dengan seleksi atribut dan penghapusan data duplikasi. Dari data yang kita pakai, terlihat kualitasnya sudah baik sehingga tidak perlu dilakukan diskritisasi data. Lalu selanjutnya ada tahap permodelan data. Untuk permodelan data ini, algoritma yang digunakan itu klasifikasi naive Bayes. Dataset sudah melewati tahap persiapan data sebelumnya dan kemudian akan dipisahkan menjadi data training dan data testing. Pemisahan data ini dilakukan dengan teknik K-fold cross validation. Dalam penelitian ini dipakai K-nya itu 5, jadi 5-fold cross validation. Lalu setelah itu ada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi di sini, diharapkan itu model sudah terbentuk dan memiliki kualitas baik jika dilihat dari sudut pandang analisa data. Di sini akan dilakukan evaluasi terhadap yang
dilakukan ke data itu, ke evaluasi keefektifan dan kualitas dari model yang digunakan itu. Pada penelitian ini nanti yang dievaluasi itu adalah metode naive Bayes-nya dan pemisahan datanya, k-fold cross validation. Lalu terakhir ada tahap deployment. Setelah modelnya terbentuk, pada tahap ini pengetahuan atau informasi yang diperoleh akan dibentuk sehingga dapat digunakan oleh pengguna. Selanjutnya dilakukan implementasi, di mana di sini model akan mampu memprediksi peringkat siswa tingkat akhir sekolah menengah. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Oke, selanjutnya adalah menjelaskan library fungsi ya, library fungsi, kemudian hasil output program. Oke, di sini saya akan menjelaskan library fungsi yang digunakan. Di layar terlihat ya bahwa program ini menggunakan beberapa fungsi dari Pandas. Di sini untuk gunanya adalah membentuk data frame ya, menggunakan Pandas ini. Kemudian NumPy juga digunakan untuk mengolah array juga. Kemudian di sini ada fungsi juga dari sklearn untuk menginput beberapa fungsi kecilnya untuk membagi data, kemudian dari Matplotlib juga untuk membentuk plotting. Kemudian beberapa fungsi lagi seperti preprocessing dari sklearn, kemudian naive Bayes-nya juga dari sklearn, ada multinomial dan ada Gaussian. Kemudian juga ada matrix. Nah, matrix ini fungsinya adalah memanggil fungsi lagi yang mana ada confusion matrix dan ada fungsi lain lagi untuk memanggil klasifikasi report. Dan kedua fungsi ini yang mana confusion matrix untuk menampilkan confusion matrix, kemudian untuk klasifikasi report yang berisi presisi, kemudian di sini ada recall itu sensitivity, terus F1 score yang mana hasil perbandingan presisi dengan recall, kemudian support ini merupakan jumlah dari kelas yang didapatkan. Misalkan contohnya yang saya tampilkan, di sini ada 9, supportnya ada 11, berarti dia ada 11 dari 79. Kemudian fungsi-fungsi lain, fungsi untuk membagi data yang cross validation ini, dan itertools ini untuk memasukkan variabel list. Oke, bersamaan dengan hasil outputnya, sini saya juga akan tampilkan. Oke, di sini ditampilkan ya, yang ini tuh merupakan hasil merupakan data setnya ya. Nah, yang ini merupakan hasil prediksinya nih. Oke, di sini prosesnya adalah penelitian kami melakukan pembagian data menggunakan dua teknik, yaitu holdout estimation, yang mana kita membagi 20% data testing dan 80% data training. Oke, dari situ kemudian kita melakukan processing. Kita sudah mengolah data, terus melabeli data. Nah, kemudian kita dengan pembagian data itu kita lakukan klasifikasi. Kita lakukan klasifikasi dengan multinomial dan kita lakukan juga dengan Gaussian, naive Bayes. Kemudian kita dapatkan hasilnya. Nah, selanjutnya kita menghitung evaluasi, yaitu menghitung nilai akurasinya dan errornya. Nah, kemudian kita masuk kepada evaluasinya ya. Ini untuk multinomial, ini untuk Gaussian. Oke, saya akan mengarah, ini output ini akan dibahas selanjutnya oleh Riza. Saya hanya menampilkan outputnya saja. Kemudian confusion matrix. Nah, ini menggunakan fungsi tadi, memanggil confusion matrix dengan matrix ya. Matrix itu matrix. Nah, ini dia memanggil confusion matrix untuk ditampilkan. Nah, ini dasarnya kemudian ditampilkan juga
klasifikasi reportnya. Di sini cukup lengkap ya, berisi presisi, recall, terus F1 score, kemudian support. Nah, ini berisi juga nih jumlahnya, totalnya. Ini total akurasinya jadinya 0,16 atau 16%, atau 9 buah. 13 buah. Oke, dari situ lanjut ke plottingnya. Di sini ada plotting yang mana membandingkan hasil akurasi klasifikasi dari multinomial dan Gaussian. Di sini lebih tinggi multinomial ya daripada Gaussian. Ini saya bentuk dalam 3, ada bar, ada scatter, dan kemudian ada plot juga. Oke, ini kemudian yang saya tampilkan saat ini merupakan menggunakan pembagian 5-fold cross validation. Ini hasil klasifikasinya, kemudian hasil confusion matrixnya, ini kemudian reportnya. Oke, untuk hasil outputnya sudah saya tampilkan. Selanjutnya akan masuk kepada pembahasan oleh Reza. Oke, di sini langsung aja hasil penelitiannya berdasarkan tahapan pada cross industry standar proses for data mining. Di sini ada tahap-tahapannya. Dalam penelitian ini itu kita memprediksi peringkat siswa tingkat akhir sekolah menengah menggunakan data mining. Nah, terus kita mengambil data setnya diambil pada sebuah studi yang dibuat oleh Paul Test. Terus dataset ini berisi di siswa di sekolah di Portugal. Nah, terus dataset ini punya 395 jumlah data dan 33 variabel. Lalu di sini ada isi dari datanya ada berdasarkan student sex atau gender, age, school, home, terus ibu tentang edukasi ayah dan lain-lainnya. Nah, data ini diolah kemudian akan menghasilkan output berupa penentuan final grade atau di sini kita jelaskan dengan G3. Terus selanjutnya persiapan data yaitu membangun dataset akhir. Di proses ini terdapat 3 bagian. Yang pertama validasi data. Validasi data ini itu menghilangkan noise atau mengisi yang hilang. Tapi di dataset ini kita tidak lakukan karena dataset yang kita ini cukup baik. Lalu selanjutnya yaitu transformasi dan integrasi data. Di sini dilakukan perubahan pada variabel dan integer agar dapat dilakukan pemodelan dataset diperlakukan label encoder. Nah, di sini berikut ada hasilnya yaitu sebelum label encoder dan setelah. Ini kita bisa di sini seksnya F dan setelah di label ini menjadi 0 1 0123 atau menjadi integer. Terus setelah pemodelan data yaitu penerapan dengan teknik memilih yang akan diterapkan pada dataset. Nah, di teknik ini kita ngambil 2 model yaitu dengan multinominal dan Gaussian. Terus di sini kita mengambil testingnya itu 20% dari dataset dan 80% untuk training. Lalu di akhir kita melakukan pemisahan data yang diterapkan oleh K-fold cross validation, yaitu untuk K-nya itu sama dengan 5. Untuk proses mengevaluasi model sudah terbentuk pada proses ini. Terus untuk evaluasi model pada naive Bayes itu ada 2 yang saya sebutkan, naive Gaussian sama multinominal. Di sini hasilnya itu error ada dokumen kami ini cukup tinggi. Pada multinomial itu 83,54% dan memiliki akurasinya 16%. Gaussiannya itu 8,1% dan akurasinya 11,3%. Selanjutnya hasil klasifikasi nilai recall, nilai F1 score,
nilai support untuk klasifikasi. Selanjutnya itu kita memisahkan model dan scaffold cross validation. Di sini scaffoldnya itu K-nya sama dengan 5. Terus langkahnya kita dengan melakukan kalimat ini didapatkan nilai prediksi, score dan itu adalah atau model ini dapat digunakan untuk memprediksi tingkat akhir pada sidang. Selanjutnya kesimpulan dijelaskan oleh Cahyo. Ya, kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan seperti yang sudah dijelaskan oleh Reza. Pada penelitian ini digunakan berbagai variabel seperti peringkat murid tahun sebelumnya dan lain-lain. Dengan total ada 33 variabel, di mana 32 variabel adalah variabel input dan satu variabel output. Lalu penelitian ini memanfaatkan dua metode pembagian data, yaitu hot data estimation dengan pembagian data training 80% dan data testing 20%, dan scaffold validation dengan 5 kali cross validation. Lalu akurasi yang didapatkan dari masing-masing pembagian data yang pertama hot data estimation dengan klasifikasi multinomial mendapatkan akurasi 11,39%. Sedangkan Gaussian naive Bayes didapatkan 16,46%. Di mana hasil dari Gaussian naive Bayes ini, data yang benar diklasifikasikan ada 79 data, sedangkan pada multinomial ada 13 data. Lalu hasil dari five-fold cross validation didapatkan hasil akurasi 26%, yang berarti 102 data benar diklasifikasikan. Tingkat akurasi yang terbilang kecil ini diakibatkan oleh kelas dari output sendiri yang banyak. Jika biasanya kelas output hanya 2, yaitu ya dan tidak, pada percobaan kami memiliki 20 kelas, yaitu sesuai dengan peringkat masing-masing siswa yang diteliti. Nah, referensi dari penelitian kami ada 3 dari jurnal milik Saleh tahun 2015 dengan judul Penerapan Data Mining dengan Metode Klasifikasi Naive Bayes untuk memprediksi kelulusan mahasiswa dalam mengikuti English Proficiency Test. Yang kedua, jurnal dari Sapna dan Mohardi tahun 2016 dengan judul Penerapan Data Mining untuk memprediksi prestasi akademik mahasiswa berdasarkan dosen, motivasi, kedisiplinan, ekonomi, dan hasil belajar. Yang terakhir, yang merupakan sumber dari dataset ini sendiri, yaitu jurnal dari Cortes dan Silva tahun 2008 dengan judul Using Data Mining to Predict Secondary School Student Performance. Oke, dari kelompok kami sudah memaparkan mengenai tugas besar data mining, yang mana sudah disampaikan dari awal, dari mulai pendahuluan, kemudian metodologi penelitian yang mana kita gunakan, terus sampai kepada metode data mining, ke CRISPDM, data mining, yang mana kita lakukan ya. Di sini ada pemahaman bisnis, kemudian pemahaman bisnis ini kita berusaha mencari tujuan kita memining data ini, penelitian ini apa, kemudian di pemahaman data kita melakukan pemahaman dataset yang kita pakai, berapa jumlahnya, apakah ada data yang perlu perlu diimputasi atau tidak, ada yang perlu diubah atau tidak. Kemudian di persiapan data kita lakukan perubahan data tersebut dari validasi data, tapi tidak kita lakukan karena data sudah cukup baik. Kemudian transformasi data, yaitu label encoder,
kemudian pengurangan ukuran dan diskretasi data ini tidak kita lakukan, tapi merupakan tahapan yang ada. Selanjutnya ada pemodelan data, yaitu melakukan pemodelan dari klasifikasi data, klasifikasi naif bias. Nah, di sini pembagiannya kita memiliki dua pembagian data ya, dari ada 20% data testing dan 5-fold cross validation. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi untuk mencari akurasi dan errornya. Kemudian ada deployment. Deployment ini nantinya ada di tahapan penggunaan model ini digunakan untuk pemanfaatan perkembangan kualitas sekolah tersebut. Kemudian disampaikan ada hasil pembahasannya, kita melakukan perubahan transformasi data, terus kemudian kami mendapatkan hasil evaluasinya, hasil klasifikasinya, kami hitung dan dicari evaluasinya. Kemudian lanjut kepada kesimpulan, yang mana pada pembagian data 20% data testing, kami mendapatkan hasil klasifikasi multinomial, itu 13 data benar dari 79. Kemudian pada Gaussian terdapat 9 data yang benar dari 79. Kemudian pada pembagian data 5-fold cross validation, kami mendapatkan 26% akurasi, yang mana berarti 102 data testing ini sesuai dengan hasil prediksi dari 365 data. Ini hasil daftar pustaka kami yang kami gunakan. Kami mencari literaturnya untuk memenuhi metode penelitian kami dan mendasari penelitian kami. Sekian dari kelompok kami mengenai pembahasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.